Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita masuk ke KD baru, yaitu tentang induksi matematika. Beberapa kompetensi dasar yang akan kita pelajari itu ya, ini bisa kalian baca, yaitu tentang barisan. Ini ya, pernyataan berupa barisan tidak sama bagian dengan induksi matematika. Ini ada 3 poin untuk pembuktian dengan induksi. Nah, sekarang sebelum ke induksi, saya akan coba menjelaskan tentang notasi sigma terlebih dahulu. Jadi, notasi sigma itu adalah simbol dari ketika kita mau menjumlah suatu deret ini ya. Nah, biasanya simbolnya seperti ini. Itu notasi sigma, namanya bacanya sigma. Misalnya ini ada 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25 tambah 36. Nah, ini untuk menjumlahnya, ini ada polanya. Ini 1 kan 1 kuadrat, 4 2 kuadrat gitu ya, 9 3 kuadrat dan seterusnya. Jadi polanya itu bentuk kuadrat dari suatu bilangan asli kalau di sini. Jadi kalau mau kita jadikan notasi sigma, nanti ini barisan ini bisa kita dari 1 tambah 4 dan seterusnya sampai 36 bisa kita tulis notasi sigmanya yaitu sigma 1 sampai 6. Ini kan 1 sampai 6 kan? 1 sampai 6. Terus ini apa ini? Polanya membentuk rumus K kuadrat. Ini kan K kuadrat. Jadi ini di sini nanti sepanjang ini bisa kita tulis sederhananya seperti ini dengan menggunakan notasi sigma. Lah ini artinya nanti kalau dibalikin, ini kan K-nya berjalan dari 1 sampai 6 namanya. K kuadrat, karena K-nya jalan kita urutkan dari bilangan asli ya. Berarti ini 1 kuadrat ditambah, karena memang sigma itu artinya tambah ya. Kemudian ditambah, habis 1 kan 2. 2 kuadrat, habis 2 3, tambah 3 kuadrat, seterusnya sampai terakhirnya 6 kuadrat. Jadi ini kalau mau kita jabarkan, kembali lagi ke sini hasilnya. Itu ya, itu notasi sigma. Kemudian, misalnya kalau mau kita jumlah ya silakan aja kalian jumlah seperti biasa. Atau nanti kalau ada pembahasan berikutnya, ini ada rumusnya lagi. Nah, sekarang kalau misalnya secara umum, jadi A1 tambah A2 tambah A3 dan seterusnya sampai AN-1 karena sebelumnya N kan ada N-1 ya, tambah AN, maka ini yang berjalan apanya? 1, 2, 3. Ininya kan, indeks-indeksnya yang berjalan kan, maka bisa kita tuliskan, ini notasi sigmanya, sigma yang tetap ya tetap ini, berarti A-nya kan nggak berubah-ubah. Yang jalan kan ininya, indeksnya. Berarti A, I-nya tuh di bawah ya. Nah, I-nya berjalan dari 1 sampai N. Bu, ini K, ini I. Nggak masalah. Kalian mau B juga boleh. Yang penting konsisten ke sininya. Kalau ini B, berarti ini B. Kalau ini I, nanti berarti ini yang jalan juga I-nya. Begitu ya. Kemudian, misalnya ini ada tulislah notasi sigma dari 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya sampai tambah 15. Untuk membuat ke notasi sigma kita harus lihat pola ini. Jadi dengan menggunakan bilangan asli urutan pertama hasilnya 1, urutan kedua hasilnya 3, urutan keempat hasilnya 7 dan seterusnya. Ini ada pola sendiri sehingga nanti dia menempati angka-angka ini. Coba kita lihat polanya. Setelah kita lihat ternyata ini polanya adalah 2 dikali, ini kan bilangan asli yang berjalan nih, 1, 2, 3, sampai di sini 8. Kalau 2 kali 2 kali ini kan sama semua. Kurangi 1, kurangi kan sama semua. Yang beda-beda ini yang berjalannya adalah bilangan asli. Ini namanya pola yang terbentuk ya. Jadi 2 kali 1 kurangi 1, 1. 2 kali 2 kurangi 1, 3. Dan seterusnya ini yang terakhir sampai dengan yang ke-8 itu hasilnya 15. Nah ini kalau mau kita jadikan notasi sigma, berarti sigma K sama dengan 1 sampai 8, ini batas bawah namanya ya, ini batas atas. Karena berjalannya dari 1 sampai 8 bilangan aslinya, ini bilangan asli nih. Polanya berarti 2, yang berjalan kan sini ya, 2 kali K kurangi 1, ini polanya. K-nya yang jalan, ini yang berubah-ubah K-nya. Begitulah cara menuliskan notasi sigma. Ini bisa kalian pelajari sendiri.
Kemudian kalau kebalikannya kalian ada notasi sigma disuruh deretnya apa gitu ya. Ya tinggal dimasukkan. Kalau ini K, di sini KK berarti K-nya berjalan. Dari 1 dulu, 1 sampai 7 ini berarti 1, terus 2, 3 gitu ya. Berarti 1 dikali 1 tambah 1, berarti 1 kali 1 tambah 1 berapa? 2 gitu ya. 1 kali 2 berapa berarti? 1 kali 2, 2. Ditambah, nanti perjalanannya lagi berapa? Habis 1 kan 2. Masukkan 2, ini juga kalikan 2. Dan seterusnya ini jadi 6. Dan seterusnya sampai dengan berapa? 7. Kita masukkan 7, 7 tambah 1, berarti 7 kali 8 ya. Hasilnya 56. Ini deretnya. Ini bisa kalian, kalau mau dihitung, ya kalian hitung aja 2 tambah 6 tambah 12 gitu ya. Hasilnya 168. Oke. Kemudian sifat-sifat notasi sigma. Ini ada sifat-sifatnya bahwa sigma I1 sampai N ini yang secara umum tadi udah dijelaskan ya, yang berjalan I-nya 1, 2, 3 sampai dengan N. Kemudian sigma 1 sampai N UI ini I yang berjalan. Kalau ini J yang berjalan, tidak masalah. Hasilnya ini akan sama. Coba kalian masukkan ini ya. Kan urut 1 sampai N ya. Berarti kan U1 tambah U2 tambah U3 sampai dengan UN. Ini juga yang berjalan J-nya ini juga J. Berarti J-nya kita ganti. Jadi ini 1 sampai N. Berarti U1 tambah U2 tambah U3 sampai UN. Sama kan hasilnya. Jadi ini nggak masalah kalian mau B. Berarti B 1 sampai N UB gitu ya. Dan seterusnya. Oke, sekarang kalau sigma I1 sampai N C. C itu konstanta. Misalnya angka-angka tertentu ya. Misalnya 3 gitu ya. Maka hasilnya adalah C kali N. Kalau 3 ya berarti 3 kali N di sini. Kemudian kalau ini C dikali, kalau ini apa namanya, dikali yang ada berjalannya ya, ini 1 sampai N ini ya. Ini kan UI kan ada, kebetulan ini jadi indeks, maka bisa kita jabarkan C-nya bisa keluar dari sigma, konstantanya ini. Berarti sigma 1 sampai N UI gitu ya. Kemudian kalau ini jumlah atau kurang, maka bisa dipisah sigmanya. Sigma 1 sampai N UI ditambah, kalau tambah ya tambah, kalau min ya min gitu. Sigma 1 sampai N VI gitu ya. Kemudian kalau kuadrat ini bisa kalian baca. Kemudian ini yang perlu digarisbawahi 1 sampai N. Ini batas atasnya N. UI ditambah ini sama-sama UI ya. Tapi yang di sini batas bawahnya melanjutkan dari batas atas ini. Habis N kan N per 1 kan. Terus di sininya M. Maka ini akan sama dengan batas bawahnya ini. Kemudian batas atasnya yang terakhir ini. Kalau ini nyambung. Misalnya ini 2, ini 3. Misalnya ini 4, ini 5 gitu ya. Maka nanti ini akan bisa kita sederhanakan jadi sigma 1 sampai MUI. Tapi ini harus sama UI, UI, UI. Gitu ya. Kemudian kalau ini I 1 sampai N UI. Kalau ini kurangi 1, maka N-nya juga kurangi 1. Batas-batasnya kurangi 1. Tetapi di sininya indeksnya nanti tambah 1 kebalikannya. Tapi kalau ini ditambah 1, ini juga tambah 1. Ini kan 2 ya berarti ya. Tapi indeksnya kebalikannya dikurangi 1. Gitu ya. Dan I sama dengan M ke M ya, ini yang betul M. UI itu akan sama dengan UM. Hasilnya UM. Oke. M-nya sendiri dulu bilangan asli. Nah, sekarang kita masuk ke induksi matematika. Apa sih induksi matematika? Jadi prinsipnya adalah kita mau melakukan pembuktian dengan induksi. Jadi induksi ini digunakan untuk mengecek hasil dari suatu proses secara langsung sesuai pola atau aturan. Mengecek berarti kita akan membuktikan kan. Nah, beberapa hal dalam induksi, jadi menyelesaikan atau membuktikan sesuatu dengan induksi, ini poinnya ada 2 di sini. Atau mungkin ada juga yang menerangkan ada 3, cuma 2 dan 3 ini digabung di sini ya. Nah ini, jadi kalau ada PN yang mau kita buktikan itu benar, misalnya ya, N-nya itu bilangan asli, maka untuk membuktikannya, yang pertama kita buktikan untuk N sama dengan 1 dulu. Itu benar. Jadi pasti N sama dengan 1 yang akan kita buktikan. Kita buktikan bahwa N sama dengan 1 benar. Kemudian langkah yang kedua, yang ini digabung, kalian bisa memisah ini juga. Kita anggap benar untuk N sama dengan K.
Memang langkahnya begitu, kita anggap benar. Jadi N sama dengan K itu benar, maka kita akan membuktikan N sama dengan K plus 1 juga benar. Nah, kalau N sama dengan 1 benar, kemudian ketika kita menganggap N sama dengan K benar, dan kita membuktikan bahwa N sama dengan K plus 1-nya benar, maka kita sudah sah, atau ini sudah sah benar pernyataan PN ini. Gitu ya. Oke. Nah, beberapa metode pembuktian. Ini ada metode pembuktian induksi, di mana berupa barisan yang mau kita buktikan. Nanti ada yang berupa pertidaksamaan gitu, atau nanti terakhir adalah keterbagian. Yang pertama dulu ini berupa barisan seperti ini. Kita suruh membuktikan bahwa 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai ini kan polanya 2n-1 ya. Itu hasilnya kalau ini kita tambah semua hasilnya adalah n kuadrat. Jadi kalau kita nambahkan 1 tambah 3 4 tambah 5 9 gitu kan kelamaan ya. Jadi ini ada rumusnya. Jadi kalau seandainya ini sampai dengan 2, ini kan berarti 1 2 ya. Suku kedua kan. 1 tambah 3 berapa? 4. Oh, ternyata jadinya 2 kuadrat. Ya enggak? Kalau misalnya sampai dengan 3, berarti 1 tambah 3 tambah 5, 9. Oh, kalau sampai dengan 3, maka 3 kuadrat, 9 hasilnya kan gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat perhitungan seperti itu bisa, tapi itu harus dibuktikan. Kalau dengan matematika semuanya harus dibuktikan, tapi ini pembuktian seperti ini menggunakan cara induksi matematika namanya. Oke, yang pertama tadi, langkah pertama, kita buktikan benar untuk N sama dengan 1. Kalau kita akan buktikan benar N sama dengan 1, intinya kan berarti suku pertama 1 gitu ya. Ya kita masukkan aja, ini kan secara umum kan ini. Kalau N-nya 1 berarti kan 2 kali 1 kurangi 1. Berapa? Yang sebelah kiri berarti kan. Kalau ada 2 suku kan berarti 4 gitu ya. Kalau hanya 1 suku kan 1. Apakah ini sama dengan di sini 1 juga gitu loh. Katanya kan sama dengan ini 1 kuadrat karena N 1. Sudah benar ya, berarti 1 sama dengan 1. Berarti benar untuk N sama dengan 1. Kemudian ini ya pembahasannya. Kemudian kita anggap benar untuk N sama dengan K. Berarti kalau N sama dengan K, kalau tadi kan ini ya, kalau N sama dengan K berarti kan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Itu benar. Itu dianggap benar memang. Nah, kita akan membuktikan bahwa N sama dengan K plus 1 benar. Kalau N sama dengan K plus 1 benar kan berarti harusnya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 2K plus 1 kan begitu kan. K plus 1 kurangi 1 itu akan sama dengan K plus 1 kuadrat. Nah, apakah benar seperti itu? Contohnya kita harus menjabarkan gitu ya. Penyebarannya seperti ini. Nah, ini. Jadi ini udah dianggap benar. Nah, kita akan membuktikan tadi bahwa hasilnya adalah K plus 1 kuadrat kan. Ketika ini 2K min 1, maka kalau tadi 2K plus 1 ya enggak. Berarti kan sebelumnya K saja. Ini kalau tambah 1 berarti sebelumnya K saja kan, kurangi 1. Kemudian tadi ini kan dianggap benar ini. Berarti dari sini ke sini hasilnya apa? K kuadrat karena udah kita anggap benar. Berarti sisanya kan tambah 2K plus 1. Nah, K kuadrat tambah 2K plus 1 itu berapa? Atau mau kita sederhanakan jadi K plus 1 kuadrat. Berarti sesuai dengan tadi ya, memang kita akan membuktikan ketika ini 2K plus 1 min 1, maka hasilnya K plus 1 kuadrat. K-nya kan kita ganti K plus 1 kuadrat. Ini udah benar. Nah, N sama dengan 1 benar. Kita anggap benar ini oke. Setelah kita buktikan K plus 1 juga benar K plus 1 kuadrat, maka kita sudah sah membuktikan dan ini pernyataan yang benar. Begitu ya, untuk contoh berikutnya kita lanjutkan di video selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.